Setiap orang hebat meninggalkan jejak perjuangan, jejak keberanian, jejak yang akhirnya menjadi inspirasi bagi masa depan. Inilah jejak tokoh. Kalau kamu suka cerita tokoh secara nyata, inspirasi, tekan subscribe sekarang. Karena di channel ini kita akan mengisahkannya untukmu. Bayangkan kamu tinggal di sebuah pulau kecil. Pagi-pagi bangun, laut tenang, angin sejuk, burung-burung terbang rendah di atas air. Harusnya damai, harusnya indah. Tapi yang kamu dengar malah teriakan, tangisan, dan suara cambuk. Itulah kondisi Maluku pada tahun 1817. Tanah surga yang berubah jadi neraka. Di pulau itu hidup seorang pemuda biasa, bukan bangsawan, bukan tentara hebat, bukan siapa-siapa. Namanya Thomas Matulesi. Kerjanya sama seperti orang lain, bantu keluarga, pergi ke kebun, pergi melaut, hidup sederhana. Tapi dia punya satu hal yang jarang dimiliki orang lain. Dia nggak tahan melihat orang lain menderita. Setiap melihat tetangganya dipaksa kerja rodi, setiap melihat hasil panen dirampas, setiap mendengar anak kecil nangis kelaparan, mukanya selalu berubah. Rahangnya mengeras, matanya tajam seolah-olah bilang, ini nggak benar. Saat itu Inggris datang menggantikan Belanda. Thomas sempat jadi tentara. Disitulah dia belajar perang, belajar strategi, belajar disiplin. Tapi yang paling penting, dia belajar satu hal. Penjajah cuma kuat kalau rakyat takut. Kalau rakyat berani, mereka sama rapuhnya. Lalu Belanda datang lagi dan semuanya makin parah. Pajak dinaikkan, rampas rempah-rempah, orang-orang dipaksa kerja sampai jatuh sakit. Tanah sendiri, tapi rasanya seperti tamu. Kamu tahu rasanya? Tinggal di rumah sendiri tapi diperlakukan seperti pencuri. Itu yang dirasakan rakyat Maluku setiap hari. Dan suatu malam orang-orang datang ke Thomas. Mereka datang bukan meminta uang, bukan meminta makanan. Mereka cuma bilang pelan, pimpin kami. Thomas pun terdiam. Dia bukan seorang raja, dia bukan tokoh besar, tapi dia tahu kalau bukan dia, siapa lagi? Sejak malam itu, Thomas Matulesi berubah. Orang-orang memanggilnya Kapitan Patimura. Patimura mengatur sebuah rencana yang matang. Subuh-subuh, kabut tebal, benteng Durstede masih sunyi. Tentara Belanda tidur nyenyak. Mereka pikir rakyat Maluku cuma petani, cuma nelayan, gak berani apa-apa. Mereka salah besar. Dari balik hutan, orang-orang yang dipimpin Patimura keluar. Pelan, sunyi, membawa parang, tombak, dan senjata seadanya. Patimura, dia jalan paling depan, lari paling duluan, dan teriak paling keras. Dan saat serangan dimulai, semuanya meledak. Tembakan, jeritan, api, asap, kacau, brutal. Beberapa jam kemudian, bendera Belanda turun. Benteng jatuh. Belanda panik. Bayangkan, kekuasaan besar
dikalahkan rakyat biasa. Itu tamparan keras. Tapi kemenangan itu mahal. Belanda marah. Kapal perang pun datang. Tentara ratusan. Meriam besar. Sejenak Pattimura berpikir, jika melawan langsung, kita akan kalah. Pattimura memilih cara lain. Gerilya. Serang. Hilang. Serang lagi. Hilang lagi. Belanda capek. Frustasi. Mereka nggak pernah tahu Pattimura ada di mana. Kadang di hutan. Kadang di bukit. Kadang cuma beberapa meter dari mereka. Seperti hantu, ada tapi tak terlihat. Tapi sejarah sering kejam. Banyak pahlawan besar jatuh, bukan karena musuh, tapi karena orang sendiri. Lokasinya pun dibocorkan. Dia dikhianati. Dan malam itu, Pattimura ditangkap tanpa perlawanan, tanpa kesempatan kabur. Cuma diam, tenang, seolah dia sudah tahu akhirnya akan begini. Hari eksekusi pun tiba. Rakyat cuma bisa lihat, tidak bisa menolong, tidak bisa berteriak, tidak bisa berbuat apa-apa. Pattimura berdiri di tiang gantungan, tangan terikat tapi kepalanya tegak dan berucap kata terakhir. Lebih baik mati daripada dijajah lagi. Hening, sunyi, seorang kapitan pergi. Tapi ada satu hal yang Belanda lupa. Mereka bisa membunuh orangnya, tapi nggak bisa bunuh semangatnya. Nama Pattimura terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari orang tua ke anak, dari Maluku ke seluruh Indonesia. Bukan sebagai tentara, bukan sebagai jenderal, tapi sebagai bukti bahwa rakyat biasa pun kalau berani berdiri bisa bikin penjajah gemetar. Itulah Pattimura. Bukan legenda, bukan dongeng, tapi manusia biasa yang memilih melawan. Ini Jejak Tokoh, tempat kita belajar dari kisah orang-orang hebat. Subscribe sekarang, jangan sampai ketinggalan cerita berikutnya.